dan juga RRQ kita saksikan. Land of Dawn akan menjadi saksinya. Wow, apakah ini akan menjadi match kemenangan pertama untuk Geek Farm? Atau RRQ masih dalam kondisi win streak-nya bertemu dengan Geek Farm ya? Lo lihat tuh Baloyski, udah di mana sekarang Baloyski-nya? Baloyski Udah kayaknya... nemenin farming tuh. Iya, aku bantuin deh mukulin farming. Tapi ternyata dari Albert dipaksa untuk menggunakan retribution ya kok. Yes. Daripada keculik ya sama Baloyski. Tapi kali ini Finn masih mengganggu juga ke arah seorang Hans. Bakal coba di-push ke arah seorang Finn kali ini. Hans gak memberikan chance sama sekali. Dan Finn tumbang sebagai first blood di tangan seorang Hans. Definisi dipaksa tuh tadi ya. Dan bahkan dapetin satu buah poin kill yang cukup mahal di early. Dan bahkan dapetin Little Wanderer. Membuat seorang Albert akan coba diganggu pergerakan di arah jungle. Tapi Baloyski harus mundur ke arah belakang karena Finn sudah kembali ke lane of Dawn. Sementara kali ini Albert dengan posisi yang dia harus fokus untuk dapetin level 4 terlebih dahulu setidaknya. Dan Skylar sudah mulai di cover oleh seorang Finn kali ini di area bawahnya. Tapi lihat pergerakan dari Elzura yang diam-diam dia bersembunyi. Tapi Skylar harus berhati-hati. Terlihat sangat amat low sekali tadi ya. Dengan masih bisa dipuk tentunya oleh seorang Kadera. Tapi Baloyski sama dengan Elzura sudah mengamankan menzoning dari area river bawahnya. Sehingga tidak akan ada eksekusi yang terlalu berlebihan dari RRQ Hoshi. Mereka nggak akan terlalu offside ya dari posisi RRQ Hoshi sendiri. Dan Geek Farm kali ini tarik ulur yang dilakukan oleh Geek Farm di 2 menit pertama. Ini yang menurut aku juga Skylar kayaknya untuk di laningnya dia harus agak sabar sih. Hati-hati banget. Karena ini belajar dari game yang pertama. Informasi penting banget. Iya, benar banget. Tapi Lord atau Turtle Pit-nya sudah standby. Nah, ini dia. Pura-pura ninja. Kali ini akan kembali diperebutkan oleh kedua belah tim. Tapi Baloyski yang masih menjadi orang yang paling menyebalkan untuk tim RRQ Hoshi. Melihat ini benar-benar menjadi sebuah titik. Apa ya, gue bisa bilang dia tuh bisa titik tembak di depan selalu. Selalu ya. Tadi dapetin Lord. Yang pertama Iron. Iya. Aduh, tebal sekali loh. Tapi kali ini nampaknya Parsialnya langsung melakukan zoning out. Dia kalibrasi dapat Albert tanpa ada sedikit pun counter ataupun engage. Memilih untuk merelakan saja turtle yang pertama dibandingkan harus terkehilangan 2-3 orang. Iya, ini ada Federal Artstrike tentunya yang dipakai untuk menzoning pemain-pemain dari Geek Farm biar mereka nggak bisa nge-push untuk melakukan kontes ke arah turtle-nya. Sehingga RRQ masih bisa dapetin objektifnya kali ini. Tapi di area bawah masih cukup tegang ya Bun dari kedua belah gold laner kali ini. Dan Finn mau nggak mau sepertinya mereka bakal coba lebih keras nih usahanya kali ini untuk melakukan rotasi ke area bawah juga. Karena Skylar yang perlu di babysit di cover biar Skylarnya tuh nggak tumbang di awal. Ya, karena di tengahnya sendiri kan Parsha ya, yang masih punya wings by wings nantinya untuk bisa kabur. Jadi masih bisa lah ya sendirian. Tapi kali ini Albert, Heavy Finn sekarang Baloyski. Kali ini Baloyski akan tumbang di tangan seorang Clay. Tapi dari seorang Kadera coba untuk memecah minus point. Tapi ada Federal Strike dari seorang Clay. Elzura bakal coba untuk akhir chip ke arah seorang Clay. Kali ini diganggu, dipotong. Ternyata di area bawahnya dan belum ada yang tumbang selain seorang Baloyski. Dan bahkan lihat di depan sana karena dari seorang Finn takut Clay ditumbangin sama Hans. Dia pasang altarnya, Spectre-nya keluar, Hans langsung mengurungkan diri. Oke, yang tadinya dia mencoba untuk memotong seorang Clay, gak jadi, gak berhasil. Ada look di depan sana, sebuah falling star menyembuhkan falling monster. Ternyata tidak berhasil mendapatkan satu bola. Itu Wonder, Lazura masih memegang satu buah Federal Estrik yang dimiliki dari seorang Elzura. Dan ini dia fun fact. Faramis revamp pertama kali muncul di tangan Finn sebelum Faramis adalah pocket strat milik Lemon. Iya, Lemon ya yang selalu pakai Di samping. hero apa aja deh pokoknya. Di saat lagi Leomord tidak dipakai dia Dia pakai pakai Leomord. Ya kan? Faramis gak ada yang pakai, di samping dia pakai Iya, Faramis. tidak ada yang pakai Putra petir, Putra Petir, iya. Iritel, waduh. retail juga ada ya dari mungkin dari emblemnya sendiri sekarang ya kita tahu lah bagaimana pentingnya mungkin ya untuk Avaris sendiri di tangan dari Uranus dan juga Cloud. Sebenarnya tadi kalau kita melihat ya ada satu buah I'm offended namun tidak menculik ke arah pemain-pemain dari RRQ Hoshi sendiri karena di sini posisinya sepertinya Turtle yang akan menjadi objektif dari kedua belah tim. Luke sudah terlihat di area rivernya sementara Baloyski tidak memiliki I'm offended seperti akan coba ditahan. Elzura udah nge-copy dengan Federal Artstrike yang dibuka saja di area midnya, tapi Albert tentunya dengan heavy spin yang connect kali ini
terbuka lebar membuat Geekfarm tentunya tidak bisa maju ke area turtle. Tidak mau kehilangan starter kembali terbiar bottom lane Sadera. Kali ini mencoba untuk melakukan push terhadap Skylar walaupun dari segi owning ya aku lihat sih kayaknya dari segi item dimenangkan oleh seorang Sadera sih, tapi nggak banyak lah, nggak sebanyak di game pertama owningnya. Beda karena ini Baloiski-nya kan nggak bisa melakukan inisiator. Ya, tapi ini dua purify sih, jadi cukup respect lah buat Ulti dan ini bisa menghilangkan juga mungkin momentum dari weakness point yang nanti bisa didapatkan oleh Kadira. Betul, itu yang penting. Apalagi Parsha ya. Parsha. Ya kalaupun dia belum ada winter ya mau nggak mau di purify. Mau tidak mau dan bahkan di arah bottom lane Baloiski kembali menunjukkan satu buah sayatannya. Nampaknya Finn udah tahu dengan posisi seperti itu. Membuat Finn langsung respon. Ini respon Finn ini loh yang sebenarnya mahal banget kalau menurut aku Pong Omawa. Ini tuh kayak dia tuh cepat banget untuk merespon di mana celah kecil yang bisa dimanfaatkan oleh Geekfarm. Dan posisi dari Skylar tentunya yang terus-terusan di cover habis-habisan sih. Mereka tahu mereka nggak boleh kehilangan Skylar sama seperti di game pertama. Mereka nggak boleh sampai Skylarnya ini gampang terilos. Tapi Skylar balik lagi sepertinya. Masih punya better image dan Kadira belum bisa untuk dapetin momentum di area bawah sementara Baloiski coba untuk menangkap ke arah seorang Albert tapi Clay masih punya Feather Ice Strike. Luke yang sudah terlihat untuk menangkap minion di area mid digagalkan begitu saja. Oke. Dari tim Geekfarm coba untuk mendapatkan satu Albert di Baloiski. Satu buah game dari arah yang udah tahu cara menyelesaikan permainan dari Baloiski. Tapi lihat dari bottom lane. Nah, ada bahkan hilang begitu saja. Tidak punya apa-apa kita tapi aku mencoba untuk Ya, tadi Finn pengen pakai otaknya tapi dan ternyata diubah. Ini dari di sukses dapetin duel. Pasti tadi karena di lebih dahulu ya dan bahkan kali ini ya tuh yang Geekfarm. Dia motong ya. Karena kumpulan kendaraan mereka masih terlalu jauh. Dari bagi game yang agresif dia udah berhasil mendapatkan dari arah Yoshi. Kali ini yang belum bisa memecahkan satu turret pun dari tim Geekfarm. Iya, mereka masih cari momentumnya mereka sih. Tapi permasalahannya lu kali ini yang mengganggu banget di area bawahnya. Ngangkat minion dan bahkan memberikan poke damage ke arah seorang Skylar. Oh, ditas-tas tapi kali ini masih ada basic gue dari seorang Skylar dipukul mundur dari seorang Luke-nya. Bakal coba dikejar. Kebanyakan tas-tas dan kali ini Skylar gak akan memberikan kesempatan ke arah seorang Luke kali tapi ternyata Sky juga datang untuk mengcover sementara di area atas. R7 Baloiski dengan Emo Bandit yang tidak berhasil ngelok ke arah R7. Ini masih bisa ditahan sepertinya di area R7. Udah ada Golden Staff, weakness point telah keluar, tapi kali ini lihat crossbow tank Finn. Oh no, backstray-nya di saat yang tepat. Berhasil mencoba untuk menutup permainan dari seorang 1-1. Dan Finn kali ini kayaknya harus mundur ke arah belakang. Albert gak bisa initiate lebih dalam lagi. Posisi dari Hans belum terbuka. Lihat di minimap. Hans hilang. Baloiski, I'm offended. Mencoba dibalaskan kembali. Heavy speed. Baloiski terperangkap. No follow-up damage Skylar. Sadera masih dalam mode Spectre. Hilang begitu saja. Tapi Hans Seven bersama dengan Skylar. Israel dan Pakat. Baloiski gak bisa menutup permainannya. Benar yang mencoba untuk mendistract seorang Sadera. Tapi di belakang sana Hans berhasil mendapatkan dua hilang. Dan para pemain dari tim RRQ mereka harus reset kembali counter setup yang dilakukan Cosmo tidak pakai R7 down. R7 gak bisa bertahan lebih lama lagi. Killing spree didapatkan oleh Geekfarm. Wow. Ketika Alzura mengkopi ke arah seorang Finn, altar yang dibuka, itu timing yang pas banget. Hans yang berhasil untuk ngepuk ke area belakangnya ini membuat dari Skylar nggak bisa terlalu maju. Yes, Karena posisi dia bisa dipotong sama seorang Hans yang udah join event tadi. Ya, beda dengan game yang pertama di mana targetnya cuma 2. Sekarang dia punya 3 target. Clay, Finn, dan juga Skylar. 3 hero yang notabene cukup tipis untuk bisa langsung diterobos oleh Karina. Yes. Clay kali ini juga dia posisinya sebenarnya fixnya itu nggak seperti yang sebelumnya. Kalau reward manipulation lo masih di ujung sana. Tapi kan dia di tengah. Iya, sebenarnya Federer itu di tengah. Tapi lihat Albert tidak akan melepaskan sedikit posisi dari seorang Shadera Dafa karena memang Federernya miss dari seorang Baloiski. King, Alzura
Lakukan poking damage lah. Oh, ini bukan hal yang baik. Hans sudah memiliki Shadow Queen lane. Siapapun Clevin ataupun Skylar ini bisa disreset dengan cepat. Iya. Diselesaikan dengan cepat dan lihat itemnya. Di mid seperti ini. Dari seorang Albert. Dia udah punya 2 item dan jauh banget. Di kanan udah punya Holy Crystal, Shadow Twin Blade. Ini bukan item yang murah, Bung. Ya itu yang item. Ya kalau Shadow Twin Blade ya masih murah. Ya, Holy Crystal mah. Holy Holy Crystal itu Crystal sama mahal lah. banget. Kamu sama kayak Sky Guardian Helmet lah. Yes, oke. Tinggal 1 item. Albert tidak takut. Ada pada strike-nya. Oh. Epic Speed Paloski tertangkap. Down di depan sana diberikan keadaannya bersama dengan 1. Cross voltage. Sadera. Win of Nature. Dapat ke double kill. Meski possible kill dan Skylar dan di depan sana Albert memiliki 1 point distribution dan bahkan diamankan dengan cukup mudah. Iya, dengan cukup mudah, tapi Luke di sisi lainnya berhasil untuk mendapatkan seorang Clay. 1 buah feather ice strike yang dibuka lebih awal dari seorang Clay. Menumbangkan pemain terlebih dahulu yaitu Baloyski. Yes. Tidak ada Baloyski nggak akan ada inisiasi. Gak ada berani. Ya, dan tim fight-nya bakal berantakan tadi. Iya. Untuk Geek Fam sendiri. Jadi nice play untuk Arky Hozi, tapi Geek Fam juga so far so good untuk kedua tim ini. Mereka masih saling menyeimbangkan satu sama lain untuk sisi dari ekonomi mereka sendiri. Pertama mungkin untuk Kadira dengan damage dealt by Axe, di mana dia ini cukup tinggi untuk damage dealt-nya. Iya, dan kali ini Lord yang berhasil diamankan oleh Arakiyoshi bakal menggiring jalannya menuju ke area top lane. Sementara, apakah inisiasi dari Gikam kali masih bisa ditahan? Mereka udah dapetin caranya untuk memberikan poke damage terus-terusan ke arah Baloyski biar Baloyski yang pulang. Baloyski yang gak bisa melakukan inisiasi dengan sangat-sangat mudah. Setidaknya membuat Baloyski ini gak akan dapetin kesempatan karena posisinya dia low, dia harus mundur, dia harus recall balik ke area base. Dan itu yang dimaksimalkan sama Arakiyoshi sebelum adanya inisiasi yang dibuka sama seorang Baloyski. Tapi Hans kali ini bakal coba untuk menahan di area bawahnya, dicek sama seorang Finn dan bahkan di Ghostbuster oleh seorang Finn kali ini. Tapi Albert, heavy spinnya lock lagi dan kita ada right strike dari seorang Clay. Hans berhasil ditumbangkan di posisi oleh seorang Skylar. Dan kali ini Skylar bakal berfokus terhadap objektifnya. Lihat Luke bakal coba dikejar-kejar, Finn bakal coba untuk mengusir pergerakan dari seorang Luke biar Skylar bisa dapetin objektif turretnya. Oke, shutdown yang mahal didapatkan di arah bottom lane. Di depan sana, Sadera mencoba untuk melawan seorang R7, tapi damage-nya lumayan sakit. Ada seorang Albert mencoba untuk melakukan potongan, tapi Baloyski memberikan informasi, it's time to bake. Ini saatnya mundur menjemput pergerakan dari seorang One-One dan berhasil menjemput dengan aman selama Sentosa sampai tujuan. Para pemain dari tim Geekfam, mereka kali ini tertinggal Rp2.000, 1 buah turret, dan tentunya lihat teriakan di arena. Iya. Ini membuat para pemain dari tim Arakiyoshi nampaknya lebih semangat dan dari segi item ini tidak terlalu berbeda jauh dari sebelumnya, Pung. Ini agak lebih equal. Ya masih tetap sama sih, karena di Gold juga cuma 1000 bedanya sih. Iya, betul. Gak jauh-jauh banget dengan 12 menit yang sedang terjadi sekarang. Sekarang tinggal siapa yang bakal melakukan inisiasi, siapa yang bakal kena geng pertama kali. Seperti yang tadi kalau kita lihat Arakiyoshi. Mereka langsung ke geng ke arah bawah karena mereka melihat adanya opening di sana, di mana Hans hanya sendirian. Oke. Kalau aku lihat berarti look-nya ini emang lebih dibikin lebih sustain ya. Tapi kalau aku pribadi ya dengan posisi seperti ini, tandanya look ini benar-benar harus mengganggu Clay. Ya, kan Harus- Clay, memang Clay jadi tujuan dia. Ya, Dia harus ditutup banget. Karena dia baru mau ice cream ataupun dia mau winter sekarang. Harusnya sih winter. Dia harus bener-bener ngegangguin Clay-nya sih. Harus. Karena dia bakal jadi sandbag di area belakangnya. Jadi damage-nya setidaknya masih bisa ditahan. Tapi kalau misalnya nanti udah ada Time Blade atau Genius One untuk seorang Clay, ini penetration-nya mungkin masih bisa tembus ke arah Luke. At least minimal Holy kalaupun dia nggak Holy Crystal. kalaupun dia nggak nahan damage, Aha. ya udah. Dia bisa Tandanya. anti-fight-nya. Dia apa? Iya, dia bikin distraction di sana. Dia Iya. bikin semua orang semua fokus terhadap dia. Bikin semua soft skill keluar ke arah dia. Masih Saderanya bebas. Nah. Alturanya bebas. Tapi lihat Albert sudah mengeluarkan heavy spinnya. Membuat Baloyski mengeluarkan flicker. Tapi lihat satu Azura. komen strike. Almost. Albert dan Bagel lihat Galat blending. Dua tadu gasi Sadera. Down. Hampir saja keluar cross mountain. Tapi double kill. Didapatkan oleh Skylar. Meanwhile, Lord kali ini bakal sampai didapatkan oleh seorang Albert. Tapi lihat Hans is coming. Dan retribution from Albert. Ezreal. Hans down. Ini Bantana. Wow. Tiga player dari tim King Family di sana tidak tepat. Lord muncul ke arah bottom lane. Dan sedangkan di arah top lane, mereka memiliki minion. Dan tentunya inner turret yang dimiliki King Family akan pecah dengan instan. Dengan posisi tim fight 4 melawan 5 karena posisi Luke tadi lagi sibuk di area bawah, ini membuat King Fam tentunya gampang dicek karena nggak akan ada yang bisa nge-kill Oh my god, Davis Bennett! Baloyski berhasil ditumbangkan, tidak bisa diselamatkan. Sekarang Israel kali ini mencoba untuk mendapatkan satu buah base turret dari arah Bislan. Kiva menghilangkan satu buah look. Apakah tujuan Wah. selanjutnya?
Tapi nampaknya tujuan itu agak ada sedikit diredam. Spider Restrict, one last hit. Look still survive with the top lane. Untuk bertahan. Sadira ini menjadi salah satu poin utama untuk menyelamatkan base-nya. Mereka yang mulai masuk ke area bawah. Apakah masih bisa ditahan? Mereka harus menyelamatkan juga di pop up look dari belakang kali terpisah dari kawan-kawan Geek Fam. Federasi dibuka dan bahkan satu buah altar juga dibuka dari seorang Finn, hanya mensecure posisi dari RRQ Hoshi yang tadi sempat dipuk sama masa lalu. Lord 12 dapetin 3 base turret. Wah, itu maksimal banget. Iya. Itu maksimal banget. Bonusnya pecah base ya. Tapi base-nya belum pecah sama sekali. Lord Evil masih akan tunggu mungkin stok kedua belah tim ini. Tapi ya itu nice play tadi dari Finn sendiri, mana dia memang membuka untuk altarnya biar ada safety bagi Iya. teman-teman yang lain Lebih untuk bisa mundur ke belakang. terjamin ya, Bun. Benar. Sedangkan dari Geek Fam ya balik lagi ini adalah situasi yang dimana mereka harus bisa kembalikan dengan serangan dadakan. Mereka harus bisa kasih surprise untuk RRQ Hoshi. Jangan sampai satu pemain mereka tiba-tiba ke spot di sisi yang berbeda dan langsung tim fight-nya diinisiasi oleh RRQ. Trigger dari satu buah win of nature dari seorang Sadira juga harus tenang. Dan ditambah lagi Sadira ini nggak boleh berinisiat untuk coba menuju ke arah Clay. Pokoknya dia pecahin siapapun itu supaya di Iya. depan sana. Itu udah cukup. Sebenarnya Clay itu jadi tugas ya, kalau nggak Hans, Luke sih sebenarnya. Iya, Hans, Luke. Jadi emang Clay ini bukan tugas saya Sadira. Karena kalau Sadira masuk, itu malah kelar untuk dia. Dia yang bahaya, dia yang malah bisa hilang. Tapi gila sih, R7 dia benar-benar nge-cover posisi dari Clay. Tadi Hans mencoba untuk menculik ke arah belakang, di mana posisi dari itu HP udah setengah. Tapi di cover sama Seven. Benar-benar, tapi Skylar dia niat banget pakai di Halberd. Dia niat situation. Lihat, recall kan lihat orang Skylar. Dia nggak peduli sama yang namanya Esmeralda. Dia pengen one by one situation. Dia pengen numbangin siapapun yang ada di depan sana. Even itu Baloiski. Iya, dia punya Demon Hunter Sword tentunya, tapi Kadera coba untuk memecah minus point, tapi ternyata Albert heavy spin. Kalau karena seorang Baloiski masih punya satu buah ultimate tentunya, tapi kali ini bakal coba dibalikin keadaannya. R7 Baloiski masih punya immortality, tapi R7 menahan damage yang begitu Oh my perih. God. 3 pemain 4 bahkan dari Giva menumbangkan R7 dan bahkan 2 pemain lainnya ditumbangkan kali ini RRQ Hoshi. Double kill didapatkan dan tentunya tersisa 2 player dari tim RRQ Hoshi. Sadera di garis depan mencoba untuk menumbangkan satu buah inner turret. Baloiski di garis depan berarti tumbangkan. Oh my God, ini bencana. Tersisa satu, Albert seorang diri. Apakah Albert Moment kembali hadir untuk Adera, kali ini? Kadera masih mau lebih. Baloiski. Time. Dan ternyata bisa sanction. Masih dapatkan seorang Albert tapi tidak bisa terlalu lama. Albert kali berhasil mundur karena belakang heavy spin yang low. Masih mau lebih. Ada Clay. Berhasil menumbangkan Finn kali ini dan seorang Clay tidak berhasil mendapatkan perlindungan. Clay Tapi gak bisa setidaknya melindungi seorang Finn di sana, Momochan. Tapi setidaknya Skylar dapetin look-nya kali ini membuat Geek Fam mereka nggak bisa untuk paksain dapetin Lord-nya ke bawah. Ya, dan juga mereka harus recall kembali ke belakang karena full HP mereka yang super low membuat mereka harus bermain safe. Ini Itu sekali tekan hilang semua. season 6 mereka punya Finn Moment. Iya. Season 10 Albert Moment. Bener. Finn juga Iya, tadi iya. sebenarnya dia maju karena dia tahu dia masih punya stack dari pasifnya dia. Albert lagi. 4 second langsung survive, langsung revive dan setelah itu masih ada Albert lagi yang langsung backup. Iya, di mana Itu ada Albert pakai Vincent one. juga. Ingat gak season 6? Masih yang Ya. dia tahan base-nya kan? Oke, retribusi tapi kali ini mau bocor. Retribusi di top point. Albert berhasil menyelamatkannya. Ini pertanda untuk mundur. Mundur dan mundur. Tapi Kadera sepertinya dia masih mencoba untuk mencicil, memecahkan weakness point yang tidak pecah ke arah seorang Albert dan Geek Fam. Mereka harus memasuki mode defensif lagi sekarang. Oke, almost but it's never enough. Oh yes, dan ini harus bisa ditahan juga untuk Geek Fam di atas ya, atau di luar dari base mereka karena dengan adanya altar, kalau sampai dibarengin dengan Lord yang sudah evolve juga dari RRQ Hoshi, mereka tinggal fokus buat bisa ke arah base ya udah Lihat fokus gak? aja. Baloiski tadi dari tinggal setitik Iya. meskipun dia masih punya immortal ya. Yes. Tapi kalau pemain-pemain ya mungkin kayak kita ya, sabar gue recall dulu pulang. Itu jadi rugi malah ya kalau dia masih mau lebih, Oh, tapi dia masih berani loh. kali ini di menit 19 Lord sudah dewasa dan sudah bisa bikin kecewa, tapi Albert telah memberikan sedikit informasi. 2 player mereka sebelah kiri. Sadera ini nggak boleh masuk lebih dalam lagi karena kalau Sadera dan Geek Fam nggak Iya, punya perlindungan bahaya dari sih. segi physical damage. Lihat
Ararkyo, Clay telah memberikan damage, Atinasio telah keluar, Clay telah memberikan ultimate-nya. Ini membuat Clay tidak memiliki lagi PDS dari Baloski. Amo pendek ke atas mendapatkan Skylar. Mirror image di saat yang tepat. Membuat flicker ke arah belakang dari Baloski. What happened? The Blazing Duet! Skylar terbangkan base-nya menggunakan bebas. Ararkyo take the game! Ararkyo berhasil membalikan keadaan. Berhasil memenangkan match pertama di FPL season yang ke-10. Dengan satu straight push dari Ararkyo Hoshi. Skylar. Mereka dapetin momentumnya. Blazing Duet dari Skylar. Di follow up dengan heavy spin dari seorang Albert. Ini ngelok pemain-pemain dari Geekfam tentunya. Dan bahkan weakness point gak dikasih chance. Pial dan juga Acil. Dan bahkan kesenangan dari pemain-pemain dan dukungan fans RRQ Kingdom kali ini. Ya Skylar di game kali ini, di game yang ketiga memberikan permainan yang luar biasa. Dan bahkan kita tepuk tangan